Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dengan penuh kesyukuran, insya Allah kita senantiasa dalam rahmat-Nya. Senang kembali bertemu dengan Anda semua, walau dalam suasana yang sangat berbeda, di tengah cobaan COVID-19, kita terpaksa harus menjaga jarak. Namun sesungguhnya jarak kita justru lebih dekat sekarang. Tidak percaya, coba saja diukur berapa jarak kita, ya, berapa jarak antara handphone Anda dengan Anda, ya, segitulah dekatnya kita. Namun pada hakikatnya kita malah lebih dekat dari itu. Kata pepatah, jauh di mata, dekat di hati. Bukan begitu? Oke, selawat dan salam marilah senantiasa kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah untuk menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sekalian, kali ini kita bertemu dalam mata kuliah Teknik Pengelolaan Air Irigasi, atau lebih mudah kita sebut TPAI. Hari ini merupakan pertemuan ke-13 dan insya Allah bersama saya ini adalah pertemuan yang pertama. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga proses pembelajaran kita ini dilancarkan hingga ke pertemuan berikutnya. Sampai 16 kali pertemuan semuanya, ya. Oke. Jadi agar kegiatan belajar mengajar kita ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan selalu dalam tuntunan dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam 4 kali pertemuan yang akan kita tunaikan dari hari ini hingga selesai nanti, saya diminta untuk menyampaikan materi tentang Kapita Selekta Pengelolaan Air Irigasi. Istilah Kapita Selekta ini adalah kata lain dari bunga rampai, atau dapat disebut dengan gado-gado. Mulai dari tinjauan teknis, sosial, ekonomi, kelembagaan, hingga politis atau kebijakannya kita akan coba ulas dalam beberapa pertemuan ini. Namun sebelumnya kita batasi dulu, ya, kita batasi dulu. Kalau dilihat dari definisinya, irigasi itu kan usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, ya. Meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Nah, kita fokus pada yang namanya irigasi permukaan yang selama ini kita kenal, yaitu irigasi yang dibangun oleh pemerintah dalam rangka memenuhi suplai air untuk kepentingan pertanian, khususnya tanaman pangan.
Kita sering mendengar dengan istilah daerah irigasi, yaitu suatu kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Sedangkan yang kita maksud dengan jaringan irigasi ini adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi melalui penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya. Tentu kita telah memahami tentang klasifikasi jaringan irigasi, yaitu sebagaimana kita lihat pada layar berikut, ya. Jadi ada irigasi yang kita sebut sebagai irigasi sederhana. Kita sebut saja irigasi ini sebagai irigasi non teknis. Kemudian ada irigasi teknis dan ada irigasi semi teknis dan ada irigasi teknis. Ya, kalau kita lihat atau tinjau dari bangunan utamanya, irigasi non teknis atau irigasi sederhana ini bangunannya masih bersifat sementara. Sementara irigasi semi teknis itu sudah permanen atau semi permanen. Sedangkan irigasi teknis itu bangunan utamanya sudah permanen, ya. Jika ditinjau dari pengukur debit, ya, kalau irigasi sederhana itu sistem pengukurannya masih buruk, malah tidak ada pengukuran debit di sana. Sedangkan yang semi teknis itu sudah lebih baik, ya, atau kita sebut dengan sedang. Sementara untuk irigasi teknis itu pengukurannya sudah baik dan tercatat dengan rapi, ya. Apabila kita lihat dari kondisi jaringan saluran, maka irigasi sederhana antara saluran irigasi dan drainase itu masih satu, ya. Jika irigasi semi teknis itu sudah terpisah tetapi belum sepenuhnya. Sedangkan irigasi teknis antara saluran irigasi dengan saluran drainase itu terpisah. Petak tersier untuk irigasi sederhana itu belum ada, ya. Sementara di semi teknis itu sudah ada tetapi belum dikembangkan. Sedangkan untuk irigasi teknis ini telah dikembangkan sepenuhnya. Kalau bicara tingkat efisiensi, irigasi sederhana ini tingkat efisiensinya kurang dari 40%. Sedangkan yang semi teknis itu berkisar antara 40 hingga 50%. Sementara irigasi teknis itu efisiensinya mencapai 50 hingga 60%. Secara luas, ya, juga bisa kita bedakan. Kalau irigasi sederhana itu luasnya biasanya tidak melebihi 500 hektar. Sedangkan untuk semi teknis itu antara 500 hingga 2000 itu kita sebut dengan irigasi biasanya semi teknis, ya. Sedangkan irigasi teknis tidak ada batasan. Yang jelas
di atas 2000 hektar. Nah, itu sebagai review pembuka saja. Saudara-saudari sekalian, ketika kita bicara tentang pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, tentu kita sedang membicarakan tentang sistem produksi pertanian yang semestinya harus tangguh. Bagaimana sistem produksi pertanian yang kita sebut tangguh itu? Tentunya salah satunya harus didukung oleh sistem irigasi yang tangguh pula. Nah, bagaimana sebuah sistem irigasi ini kita sebut tangguh? Menurut Pasandaran 1991, irigasi yang tangguh ini mempunyai ciri-ciri keterandalan, ketahanan, kemantapan, dan keluasan dalam menangani berbagai gejolak yang terjadi, baik dari dalam maupun dari luar sistem irigasi yang bersangkutan. Inilah mengapa dalam topik kita kali ini kita akan mencoba untuk menyorot berbagai aspek, mulai dari aspek teknisnya, aspek sosialnya, aspek ekonominya, aspek lingkungannya, aspek kelembagaannya, hingga kepada aspek politik atau kebijakan terkait dengan pengelolaan atau pengembangan air irigasi. Wah, ternyata bicara irigasi tidak hanya bicara pada tataran teknis saja, melainkan lebih luas dari itu. Mengapa? Karena pengelolaan air irigasi menyangkut hajat hidup dan memiliki kepentingan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua bangsa dan negara di dunia ini menyadari bahwa pemenuhan kebutuhan pangan rakyatnya adalah sesuatu yang mutlak harus dijalankan. Maka lahirlah yang namanya konsep ketahanan pangan atau food security yang disepakati secara global untuk memastikan atau memerangi permasalahan kelaparan. Bahkan ketahanan pangan ini dianggap sebagai bahagian terpenting dari ketahanan nasional suatu negara. Badan Pangan Dunia PBB FAO pada tahun 1996 menggarisbawahi bahwa ketahanan pangan ini meliputi ketersediaan atau food availability, kemudian akses yang cukup atau access to sufficient food, kemudian stabilitas stok, stability of food stock, dan
penggunaan makanan yang aman atau safe utilization of food. Mengapa persoalan pangan menjadi persoalan yang fundamental? Karena kebutuhan pangan dipastikan akan meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan populasi manusia. Malthus 1798 itu telah meramalkan, dan teorinya belum terbantahkan hingga hari ini, bahwa pertumbuhan populasi yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan pangan ini tidak akan mampu diimbangi oleh upaya pemenuhan kebutuhan pangan. Pertumbuhan populasi manusia itu tidak terbendung. Ya, secara alamiah akan terus meningkat mengikut deret ukur. Sedangkan ketersediaan pangan mengikut deret hitung. Ramalan ini simple sih ya untuk dipahami. Karena jika populasi manusia meningkat, maka tekanannya terhadap penggunaan lahan juga akan meningkat, sehingga ketersediaan lahan untuk pertanian itu semakin mengecil atau semakin sempit. Belum ada upaya efektif untuk membendung pergerakan lonjakan. Coba dicek saja fenomena konversi lahan pertanian. Ya, kian hari kian meningkat, kian hari kian marak. Ya, jadi seakan-akan tidak ada upaya efektif yang mampu membendung pergerakan lonjakan konversi lahan tersebut. Padahal jika kita bicara secara nasional, sekarang kita telah memiliki regulasi khusus, yakni Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Tetapi apa yang terjadi? Coba perhatikan saja wilayah di sekitar kampus kita. Itu hampir semua sawahnya sekarang ditumbuhi oleh bangunan. Baik itu perumahan oleh masyarakat maupun gedung-gedung pemerintahan. Sementara produksi pertanian hingga hari ini masih sangat bergantung kepada lahan sebagai media tumbuhnya tanaman, khususnya tanaman pangan. Tidak masalah, Pak. Kan tanah air kita ini sangat luas. Betul nggak? Nah, ini persepsi saudara-saudara kita di luar. Bahkan ada bahasa yang lebih ekstrim lagi. Ini adalah tantangan dan tugas buat kalian.
Maksudnya tugas buat kita-kita ini yang bergelut di sektor pertanian untuk memikirkan bagaimana solusinya. Ayo kembangkan teknologi yang dapat menggantikan peran lahan. Menghadapi situasi yang demikian, kita memang berkeyakinan bahwa setiap makhluk diberikan kemampuan untuk survival atau bertahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teknologi itu akan terus berkembang dengan sendirinya sesuai dengan perkembangan zaman, kecuali kita tidak mampu mengikutinya. Oleh karenanya kita akan tergilas. Namun saudara-saudari sekalian, perlu diingat bahwa benar sekali, ya, jika bangsa kita ini dianugerahkan lahan yang maha luas, barangkali hingga hari ini belum sepertiga dari permukaan tanah yang kita manfaatkan atau kita kelola dengan baik. Tapi persoalan mendasarnya hari ini adalah tanaman pangan memerlukan kondisi tertentu sebagai syarat tumbuhnya. Misalkan harus cukup subur dengan kandungan hara, kondisi pH, struktur, tekstur, bahkan iklim tertentu. Khususnya nih untuk padi, sumber air menjadi syarat utama. Walau kita tahu bahwa negeri kita ini memiliki iklim yang tropis dengan curah hujan yang tinggi mencapai 2.640 mm per tahun. Namun ternyata hari ini air sudah menjadi komoditi ekonomi yang tak terbatas. Tergantung musim, distribusi geografi, kuantitas, kualitas, dan penggunaannya. Hasil kajian tim Fakultas Pertanian Unsiah, ya, termasuk saya sebagai salah satu surveyornya saat itu, ketika melakukan Survey Investigation Design atau SID calon lahan sawah. Dari keseluruhan lahan yang telah diusulkan sebagai calon lahan sawah baru untuk dicetak oleh pemerintah, itu hanya 40% yang dapat diluluskan dengan kategori layak sebagaimana syarat teknisnya, terutama menyangkut sumber pengairannya. Kita bisa saja mendirikan bangunan di atas tanah yang cadas dan berbatu, bahkan lereng hingga ketinggian sekalipun. Tetapi untuk tanaman padi, ini perlu baginya dekat dengan sumber air. Makanya pemerintah membangun jaringan irigasi supaya air dapat mengairi sawah-sawah walau berada jauh dari sumbernya. Saudara-saudari sekalian bisa hitung berapa investasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sejak Orde Baru.
hingga sekarang ini untuk membangun dan merawat jaringan irigasi tersebut. Kalau boleh kita sampaikan, sebenarnya jaringan irigasi yang ada sekarang hampir semuanya merupakan warisan zaman Orde Baru. Nah, apa yang terjadi jikalau andai kata seumpama misalnya lahan-lahan di daerah irigasi ini terkonversi atau teralih fungsi? Pertama, ya, pasti kita akan bilang betapa ruginya investasi besar pemerintah hingga hari ini. Karena ketika daerah tersebut beralih fungsi, maka dengan sendirinya fungsi bangunan atau jaringan irigasi ini menjadi tidak bermanfaat, tidak bisa dimanfaatkan. Selanjutnya, bisakah kita memindahkan bangunan atau jaringan irigasi yang telah tersedia ini ke tempat yang baru? Nah, kedua, ketika cetak sawah baru dijadikan solusi, maka masalah kemudian adalah di samping ketersediaan lahan yang sesuai itu semakin berkurang, ditambah lagi nilai produktivitasnya biasanya rendah, ya, di bawah 3 ton biasanya. Itu kita perlu 10 tahun lamanya untuk mampu meningkatkan atau mengoptimalkan produktivitas pada lahan sawah tersebut. Harus kita sadari bahwa sebenarnya lahan sawah yang komplit dengan jaringan irigasi yang ada sekarang ini adalah lahan terbaik yang telah kita pilih di saat kita memiliki banyak pilihan. Dan lahan yang tersedia sekarang ini merupakan sisa-sisanya yang pada saat itu kita anggap bukanlah pilihan yang terbaik. Dan kini itulah yang kita paksakan untuk dijadikan lahan sawah baru. Nah, yang ketiga, biasanya nih, kalau lahan pertanian yang sudah dikonversikan kepada penggunaan non pertanian seperti mendirikan bangunan dan lain sebagainya, itu tidak mungkin dapat dipulihkan kembali menjadi lahan pertanian. Mana mungkin, ya, kawasan perumahan itu kita gali kembali, kita rubuhkan, lalu kita jadikan dia sebagai sawah. Kalau konversi kepada penggunaan pertanian yang lain, misalnya untuk keperluan perkebunan atau untuk jenis tanaman yang lain, itu masih dimungkinkan untuk kita konversikan kembali menjadi lahan sawah. Seperti pernah dalam usulan calon lahan sawah itu adalah kebun masyarakat, kebun coklat, ya, karena bagi masyarakat coklat atau kakao sudah tidak potensial lagi, mereka memilih untuk dikembalikan atau dikonversikan menjadi lahan sawah.
Nah, keempat, ya, di saat kita bergantung kepada teknologi, ingat bahwa biaya teknologi, ya, itu tidaklah murah. Ya, semakin tinggi peran teknologi, maka akan semakin tinggi pula harga produk pertanian. Jujur ya, miris. Ini kalau harga BBM naik, pemerintah kita sih enteng-enteng saja. Seakan-akan ini tidak terlalu berdampak bagi kehidupan masyarakat akibat dari kenaikan BBM tersebut. Alasannya untuk mengikuti lonjakan atau menyesuaikan lonjakan harga minyak dunia. Tapi ketika harga minyak dunia merudum turun, harga di kita belum juga turun-turun, ya. Memang sejarah kalau sudah naik ini jarang ya ada sejarah turun. Tapi coba kalau yang melonjak naik itu adalah produk pertanian. Begitu cepat pemerintah bereaksi untuk melakukan inspeksi pasar besar-besaran, menggunakan perangkat alat negara lengkap untuk melakukan operasi pasar agar produk atau agar harga produk yang melambung tinggi tersebut dapat kembali dinormalkan atau distabilkan harganya. Padahal kenaikan harga di pasar belum tentu seperti itu juga yang dialami oleh petani. Sungguh di sini rasanya kurang adil kita ini terhadap para petani. Nah, coba tanyakan kepada saudara-saudara kita yang memberi opsi tantangan tadi. Kira-kira sanggup terima tidak jika harga beras naik 3 hingga 4 kali lipat? Karena kita akan menerapkan sistem budidaya hidroponik misalnya. Oh ya, jangan lupa. Dulu mantan Menteri Pertanian Anton Apriantono, ketika beliau masih menjabat sebagai Menteri Pertanian, pernah menyebutkan bahwa kalau teknologi itu akan mengalami stagnan. Artinya dengan teknologi yang canggih kita telah mampu meningkatkan produktivitas pada level yang sebenarnya jauh melebihi ambang batas kemampuan alaminya. Nah, mau kita paksa bagaimana lagi? Ya, sekarang sudah sampai 10 ton per hektar. Ya, kita tunggu saja perkembangan teknologi mengimbangi ini semua. Ya, 20 ton, 30 ton, dan mungkin ratusan ton per hektar. Ya, tapi ini berat, ya. Nah, untuk menganalogikan ini enaknya gini. Saya contohkan ke ayam saja. Dengan sentuhan teknologi, mungkin kita bisa atau mampu membuat ayam itu bertelur setiap hari. Telurnya besar-besar,
ya. Tetapi tidak mungkin ayam kita paksa bertelur, sekali bertelur itu keluarnya 2 sampai 3 atau 4 butir. Ya. Untuk bertelur 2 kali sehari saja kita masih impossible. Ya. Untuk menggantikan induknya, kita bisa ganti dengan mesin penetas buatan. Tetapi mesin penetas ini juga tidak mampu mempercepat proses penetasan itu menjadi 2 hari misalnya. Ya. Nah, jadi teknologi tetap tunduk kepada yang namanya natural law atau hukum alam. Hanya sebagian kecil saja yang mungkin untuk kita manipulasi dengan yang namanya teknologi. Dari itu, saudara-saudari sekalian, jikalah harus memilih, saya lebih memilih untuk menghentikan atau stop yang namanya konversi lahan berbanding dengan harus cetak lahan sawah yang baru. Sembari kita optimalkan lahan-lahan yang telah ada. Yang masih suboptimal seperti lahan tada hujan dan lahan terlantar, kita optimalkan dengan membangun jaringan irigasinya. Dan kita maksimalkan pemanfaatannya. Oke, sampai di sini dulu. Kita rem sejenak. Kita lanjutkan dengan diskusi. Silahkan di kolom komentar di bawah tayangan video ini, atau bisa juga kita berdiskusi di dalam grup WhatsApp yang telah dibuat oleh saudara Komting. Saya ingin melihat pandangan kalian terkait kondisi yang dihadapi oleh dunia pengairan di negeri kita, khususnya di sektor pertanian tanaman pangan. Oke, demikian dulu pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan.